Bapak Ibu, luar biasa, baik, oke. Baik, saya undang Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian semuanya untuk bangkit berdiri membawa tasnya masing-masing. Silakan maju ke depan ya, di depan masih kosong ini ya. Silakan, yuk langsung aja maju ke depan, berdiri, bawa tasnya, langsung maju ke 2 baris ke depan. Ya, ayo, nggak apa-apa. Terima kasih. Yang sebelah kanan dan kiri boleh diisi ya rekan-rekan ya. Oke, baik. Puji Tuhan, selamat datang di ibadah yang kedua. Di ibadah kali ini kita akan melakukan ibadah ekspresi rekan-rekan ya. Jadi rekan-rekan sekalian boleh bertepuk tangan, rekan-rekan semua boleh bernyanyi dan juga bersorak-sorai untuk Tuhan pagi hari ini. Saya undang rekan-rekan semuanya untuk bangkit berdiri, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ya, saya berikan waktu untuk kita saat teduh sejenak. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sambut sukacita dan kasih serta karya agung Tuhan yang telah dinyatakan bagi kehidupan kita. Marilah kita berbahagia dan sujud menyembahnya dengan sungguh-sungguh melalui ibadah pada saat hari ini. Kita angkat satu pujian, bersuka dalam Tuhan. Tuhan, mari kita
dasarkan ibadah ini dengan pengakuan bersama yang demikian. Pertolongan kita datang dari Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara sekalian. Amin. Dipersilakan untuk duduk. Menjadi sabda Tuhan pada saat ini dari kitab 2 Korintus 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita pujikan dan sambut berkat Tuhan dengan nyanyian jemaat KJ 440 Bila Topan di Badai Topan Dunia. Dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Tuhan Yesus memberikan perintah sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihinya Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Dari sabda Tuhan Yesus, kita diingatkan lagi supaya dalam seluruh kehidupan kita, jangan sampai kita jauh dari kasih Allah. Tetapi mari kita semua memohon pengampunannya sekaligus menyesali dosa-dosanya. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita masuk
masuk dalam doa pengakuan jemaat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubing laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar
Jemaat Tuhan, kini hiduplah dalam kebenaran imanmu dan sambutlah kasih Tuhan yang dinyatakan melalui berita anugerah. Sebagaimana tertulis di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-5. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Hiduplah menurut jalan Tuhan, kini bertekunlah dengan imanmu dan ucaplah syukur. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai karena kasih karunia serta pengampunan yang diberi. Hiduplah salam damai seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Damai Allah besertamu. Dan besertamu juga. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus ada di kampungnya aku. Aku wariskan kulit tebus, ciptaan baru, Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Kuasa sempurna, nikmat penuh, surga-surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat penuh, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku serahkan diri penuh, dalam Tuhanku hatiku teduh, sambil menyongsong kembalinya, ku diliputi anugerah. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan pada pagi hari ini. Sabda Tuhan sebelum kita perdengarkan bersama-sama, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bersyukur atas setiap pertolongan dan cinta kasih Tuhan yang Kau nyatakan bagi kami pada saat ini. Kami dipertemukan dengan sukacita, kami berkumpul di tempat ini untuk beribadah memuliakan nama-Mu. Bapak, kami pun juga berdoa jikalau ini menjadi event perdana teman-teman pemuda remaja untuk membangun satu ibadah kreatif bersama pada saat ini. Kami memohon pertolongan Tuhan supaya semakin ke depan pun jadi semakin luar biasa. Kami juga berdoa jikalau saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami masing-masing sehingga firman-Mu dapat kami dengarkan, dapat kami rasakan, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Siapa yang tadi pagi sudah beribadah? Oh, ada 1, 2, lumayan. Kita akan bersama-sama menerima sabda Tuhan pada saat ini diambilkan dari kitab Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-34. Ada 2 perikop di sana dituliskan dan kita akan menerima bersama. Lalu kata Yesus, "Beginilah hal kerajaan Allah itu. Seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu bertunas dan bertumbuh. Bagaimana terjadinya? Tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit sebab musim menuai sudah tiba." Katanya lagi, "Dengan apa kita hendak mengumpamakan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi ketika ditaburkan di tanah. Biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih yang ada di bumi. Namun setelah ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang mendengarkan sabdanya, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi. Ini katanya menjadi ibadah pemuda, begitu ya, mas-mas dan mbak-mbak yang di sebelah sini. Ini ibadah pemuda atau ibadah apa ini? Ibadah umum apa pemuda? Karena melihat flyernya menjadi ibadah pemuda. Karena setelah sekian lama nampaknya beberapa waktu teman-teman pemuda itu tidak ada kegiatan, begitu ya. Nah, semoga ini menjadi awal yang baik untuk kita mengembangkan ibadah-ibadah kreatif, untuk apapun nanti ke depannya menjadi lebih beragam lagi gitu. Baik teman-teman, firman Tuhan pada hari ini dari kitab Injil Markus 4 ayat
26 sampai 34 diberikan tema hidup tabah dan berbuah. Sama sih kayak ibadah tadi pagi gitu, yang tadi pagi berangkat temanya juga sama, hidup tabah dan berbuah. Namun sebelum sampai sana, saya mau mengajak teman-teman kita mencoba melihat di dalam setiap kehidupan yang sudah kita jalani selama ini sebagai anak. Ini juga ada orang tua juga yang dulu juga pasti pernah menjadi anak begitu, atau dulu lahir langsung menjadi bapak dan ibu, mboten nggih? Ya, pasti jadi anak dulu gitu. Nah, ketika kita menjadi seorang anak, kita kadangkala melihat bagaimana orang tua itu melakukan sebuah pekerjaan. Ada yang mengatakan, kenapa bapak ibu bekerja? Iki kabeh ki yo mung kanggo kowe. Semua aku berikan untuk kalian, mencukupi kebutuhan sehari dan lain sebagainya. Nah, tapi teman-teman, berjalannya waktu kadang-kadang ada anak-anak muda yang sudah mulai, wah mumpung liburan sekolah, aku tak nyari kerjaan part time. Ada di sini yang begitu? Oh, sing ngacung ning pojok kono siji tok. Kadang-kadang wah lumayan mumpung libur sekolah, tak part time di mana lumayan bisa buat jajan. Nah, atau juga memang difokuskan, tidak apa-apa saya masih bersekolah, saya masih dibiayai, tapi saya juga pengen bekerja untuk mencari pengalaman. Nah, teman-teman, kadang-kadang ini menjadi satu fenomena yang juga akan sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin misalkan, wah saya pengen ini kok minta nggak dikasih, wah saya harus cari sendiri. Lalu kemudian di situ membangun sebuah sikap diri yang tidak manja. Dikit-dikit nggak pak, bu gitu. Kenapa? Dia sudah mulai berpikir, wah aku harus bisa mencari juga, walaupun mungkin tidak banyak. Nah teman-teman, hal ini bisa dilakukan dan membuat anak-anak menjadi belajar mandiri, belajar untuk menjadi tidak manja, tidak mengandalkan orang lain, dan juga menjadi tekun. Nah, ada banyak hal-hal positif yang bisa ditemukan di sana. Lebih lagi, akan membangun mentalitas diri yang kuat dan tahan banting. Jadi ketika nanti sudah semakin dewasa, dia sudah mulai hidup sendiri, dia nggak bingung lagi harus ngapain. Nah, karena apa? Sudah sejak kecil dia sudah membiasakan dirinya untuk melakukan segala sesuatunya sendiri. Begitu pula kita sebagai jemaat Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan, disampaikan bagi kita, wah enak pokoknya jadi orang Kristen itu yang penting kamu percaya kamu akan diselamatkan. Nah ini kalimat yang demikian kadangkala membangun mentalitas umat yang manja. Mending nek mung manja terus sak geleme dhewe gitu. Kenapa? Wah saya sudah Kristen kok, saya nggak perlu berbuat apa-apa lagi, saya nggak harus berbuat baik lagi, yang penting aku percaya pada Tuhan Yesus diselamatkan. Ini yang kadang-kadang menjadi keliru. Kemudian banyak cerita-cerita kejahatan-kejahatan anak-anak remaja itu, wah kok ya dilalah, kok ya bocah sing nglakoni jeneng kok Kristen banget gitu. Mungkin di dalam diri sudah berpikir, wah aku nggak perlu lagi melakukan apapun, wong Tuhan sudah menyelamatkanku. Nah di sini teman-teman mari kita akan bersama-sama melihat dari firman Tuhan. Ada dua perumpamaan, dua cerita yang dikisahkan oleh Tuhan Yesus pada saat itu. Tetapi kedua-duanya sama-sama berbicara tentang kerajaan Allah. Bagaimana umat dan orang-orang di zaman itu semuanya diajak untuk melihat bagaimana sih kerajaan Allah itu. Nah tentu Tuhan juga menggunakan cerita yang mudah untuk dipahami oleh orang-orang pada saat itu. Jadi Tuhan Yesus itu juga tahu kepada siapa dia berbicara. Maka perumpamaannya pun juga disesuaikan. Nah salah satunya mungkin juga ketika pada saat itu dia sedang berkerumun dengan banyak orang. Wah pakai perumpamaan ini mereka paham nih. Bisa nih menggambarkan seperti apa kerajaan Allah.
Dua hal di sana disampaikan. Yang pertama adalah kerajaan Allah itu digambarkan seperti seorang yang menaburkan benih. Diceblokke wae ning kono, tahu-tahu nanti dia akan bertumbuh. Keluar tunas, bertumbuh, mengeluarkan daun, semakin besar dan berbuah. Lalu kemudian orang yang menaburkan itu nggak tahu. Tahu-tahu pokoknya menjadi besar gitu. Lalu perumpamaan yang kedua yang dipakai adalah seperti biji sesawi yang ditanamkan. Teman-teman tahu biji sesawi? Tahu pohon sesawi? Dudu wit sawi loh yo. Nek wit sawi cilik. Jadi ada namanya pohon sesawi itu, dia bisa bertumbuh besar, berbatang keras juga. Nah, itu ada teman-teman teologi itu nanti kalau pengen tanya-tanya biji sesawi, tanya ke mereka aja gitu. Bijinya sangat kecil, lembut banget itu. Tetapi ketika dia bisa bertumbuh akan menjadi sebuah pohon yang besar. Pohon yang bisa menaungi burung-burung untuk bersarang di situ, untuk mereka saling bercengkerama, ngoceh di sana dan lain sebagainya. Nah, mungkin juga orang bisa duduk di bawahnya karena sangat rindang begitu, wah menjadi sejuk, menyenangkan gitu. Nah, teman-teman, dua perumpamaan tadi dipakai oleh Tuhan Yesus untuk menggambarkan bagaimana kerajaan Allah. Yang pertama tadi, kerajaan Allah akan bertumbuh dengan sendirinya oleh kuasa Allah. Jadi ketika Tuhan sudah merancangkan segala sesuatu yang baik dalam kehidupan ini, semuanya akan terjadi. Meskipun tanpa ada campur tangan manusia, tanpa ada rekayasa dari manusia, tanpa ada politik dari manusia, kerajaan Allah itu akan terjadi dalam kehidupan ini. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian pemerintahan Allah juga akan memberikan perlindungan kepada manusia yang lebih mendamaikan, yang lebih mensejahterakan, yang lebih membuat orang merasa bersuka cita. Seperti tumbuhnya biji sesawi tadi juga membuat apa? Membuat yang ada di situ menjadi nyaman, menjadi tenang, damai. Burung-burung bisa bersarang, bisa lebih banyak lagi berkembang biak di sana dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman kita bersama melihat bahwa ternyata tanpa campur tangan manusia kerajaan Allah juga bisa terjadi. Nah, tetapi apakah kemudian di situ kita sebagai orang Kristen tidak mau terlibat sama sekali? Apa tugas kita? Meskipun Allah mampu mengatur segala sesuatunya di dalam kehidupan ini, bukan berarti kita sebagai orang percaya kemudian diam. Bukan berarti kemudian ketika kita menjadi pengikut Kristus, kita tidak melakukan apapun. Meskipun firman Tuhan bisa bekerja, tetapi juga membutuhkan keterlibatan manusia. Jadi membutuhkan keterlibatan teman-teman yang ada di sini juga. Saya dan saudara semua, kita harus terlibat dalam menghadirkan kerajaan Allah. Nah, itu menjadi satu tugas panggilan bersama kita pada saat ini. Teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan, namun apa tantangannya? Banyak. Kalau kita mau melihat menjadi orang Kristen, wah gampang ya, wong sudah diselamatkan, kita cukup beribadah seminggu sekali. Apakah teman-teman sudah beribadah seminggu sekali? Ada yang kalau yang minggu kemarin bolong ada enggak? Yang senyum-senyum, ya enggak usah angkat tangan, enggak apa-apa, nanti ketahuan yang lain ya kan. Yang minggu lalunya enggak berangkat ke gereja ada enggak? Yang ada undangan PPRJ enggak berangkat. Teman-teman, ternyata ada banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Apa? Rasa malas kita. Ada undangan kegiatan gereja, persekutuan. Sing teko ya mung kuwi meneh gitu. Ada undangan pemahaman Alkitab. Enggak. Wah, ngantuk, Pak. Bengi. Udan, adem, dan banyak hal gitu. Nah, ini teman-teman menjadi tantangan bersama kita. Kita diajak untuk turut menghadirkan kerajaan Allah, tetapi tugas panggilan pelayanan kita tidak dikerjakan dengan serius. Nah, maka di sini kita diajak bersama-sama untuk menjadi pewarta kabar baik.
Meskipun dengan segala tantangan yang terjadi, rasa malas, tidak percaya diri. Tidak percaya diri itu berarti wah, dah sergep jane berangkat setiap kegiatan. Tiba-tiba, besok kamu tak kasih tugas gini ya. Di rumah itu langsung, aku izin, aku takut, saya malu, nanti diteriakin, nanti bercandain, nggak jadi berangkat. Awalnya sudah sergep, seneng, datang kegiatan-kegiatan, tiba-tiba dikasih tanggung jawab jadi tidak percaya diri. Nah itu tantangan. Lalu kemudian capek. Alah, mangkat yo kae meneh. Itu lagi. Males aku, capek aku. Akhirnya enggak muncul. Kemudian bosen. Wah, kok ya mau gitu-gitu lagi kegiatannya. Wis tak bedek, kengko gur ngene iki. Wis apal aku. Rasa mangkat tuh. Nah, teman-teman, ini menjadi tantangan bersama kita pada saat ini. Bagaimana kita bisa menghadirkan kerajaan Allah ketika di dalam diri kita sudah terpupus, sudah dipuntes itu dengan rasa malas kita, rasa tidak percaya diri kita, rasa capek kita, bosennya kita. Padahal tugas panggilan kita adalah ikut menghadirkan sukacita itu di tengah-tengah kehidupan. Nah, maka saat ini sebagai anak-anak Tuhan, saya mau mengajak kita semua, milikilah mentalitas yang berani untuk bertumbuh. Berani untuk bertumbuh itu kita gambarkan saja seperti biji yang ditebarkan tadi. Yang menebarkan nggak tahu biji itu kok ditotoli pitik apa ora, diceker-ceker sama burung atau enggak, dia nggak peduli. Tetapi apa? Biji itu akan tetap berusaha, yang penting aku tumbuh dulu. Ada air atau enggak, yang penting aku tumbuh dulu. Artinya apa? Siap dengan tantangan yang akan dihadapi. Yang penting aku bertumbuh, aku berusaha, aku akan menjadi besar, aku bisa menghasilkan daun, aku bisa mengeluarkan ranting, bisa berbunga bahkan berbuah. Memiliki mentalitas yang berani untuk bertumbuh, di sana kemudian menjadi pribadi yang pantang menyerah. Siapa yang di sini mudah menyerah? Susah. Nanti males aku. Sulit. Gak usah aja. Ada yang suka begitu teman-teman? Yang senyum-senyum. Disuruh ngerjain tugas, susah. Nanti minta tolong yang lebih tahu. Ben digarap ke sisat itu. Ada yang begitu? Berani bertumbuh, tidak pantang menyerah. Lalu kemudian memperkuat hubungan dengan Tuhan. Mau tidak mau teman-teman, kita harus memiliki spiritualitas yang baik. Sebagai manusia diciptakan makhluk yang berpikir, tetapi juga kita diciptakan menjadi makhluk yang beriman juga. Nah, kepada siapa iman kita kemudian kita daratkan pada saat ini? Kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan? Mari kita lihat. Berdoa berapa kali sehari teman-teman? Yang satu kali berdoa dalam satu hari angkat tangan. Yang tidak berdoa sama sekali, nggak usah angkat tangan. Berarti nggak berdoa semua ya? Mas yang di belakang, sehari berdoa berapa kali mas? 4 kali. Sarapan, makan siang, makan malam. Sijine apa mas? Apa? Sebelum tidur. Perkuat hubungan kita dengan Tuhan. Banyak hal bisa dilakukan teman-teman. Kita sudah diajarkan sejak kecil bagaimana kita berdoa. Oleh orang tua kita, oleh guru-guru sekolah minggu kita, oleh siapapun mengajarkan pada kita. Punya kitab suci di rumah, dibuka, dibaca. Wah, firman Tuhan berbicara apa ya? Punya HP sekarang modern, bisa menjadi Alkitab gitu kan. Setiap saat, setiap waktu kalian bisa membuka, membaca. Apa membuka Mobile Legends? Nah, perkuat hubungan dengan Tuhan.
Setelah memperkuat hubungan dengan Tuhan, maka tugas panggilan kita berikutnya adalah perkuat hubungan dengan persekutuan. Teman-teman, beriman ini bukan hanya untuk kita sendiri, kita juga punya ajakan kepada orang lain. Melihat yang lain, wah nggak pernah berangkat, malah dirasan kayak gue serata gelem mangkat wangel wonge. Nek dijak ngene walusan wae ora usah diparani san. Enggak begitu. Ayo, kamu kenapa tuh nggak berangkat? Harus dedek-dedek biar tertawa. Oh iya, sesa aku mangkat. Wah, sekarang asik loh di gereja gitu. Bangun persekutuan dengan anak-anak Tuhan juga. Nah, teman-teman, beberapa hal ini menjadi penting bagi kita untuk dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Agar apa? Agar kerajaan Allah itu juga turut bisa dirasakan oleh semua orang. Dari hal-hal yang sangat sederhana yang bisa kita lakukan. Enggak usah yang langsung wah, ketok wah, nampak hebat, enggak perlu. Saling mengunjungi dulu satu dengan yang lain. Kalau ada yang enggak berangkat atau malah melu, "Wis aku tak melu ramangkat wae." Jangan begitu. Diajak, "Ayo kita berangkat." Kita ramaikan lagi kegiatan-kegiatannya. Kita bikin persekutuan lagi. Itu kan lebih menyenangkan. Nah, teman-teman, disitulah baru nanti kita akan semakin bisa merasakan kebersamaan, semakin bisa merasakan sukacita, semakin bisa merasakan damai sejahtera. Tentu ada banyak sekali tantangan tadi yang harus kita patahkan. Kita harus melawan rasa malas, kita harus melawan rasa tidak percaya diri, kita harus melawan rasa capek, kita melawan rasa bosan. Tetapi kita harus menjadi berbuah. Selamat menjalani kehidupan, selamat bersukacita, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita bersaat hening sejenak. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama dengan jemaat Tuhan dari segala abad dan tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan bersama-sama berdoa. Mengucap syukur atas setiap berkat Tuhan yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Engkau memberikan sukacita, Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kami kemampuan untuk melakukan banyak hal dalam hari-hari yang telah kami lalui. Sampai pada saat ini, kami pun masih boleh Engkau tuntun untuk beribadah, untuk memuliakan nama-Mu. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi karena tuntunan kuasa Roh Kudus di dalam setiap diri kami masing-masing. Bapa di dalam surga, bersyukur jikalau saat ini kami pun telah bersama mendengarkan sabda Tuhan. Mampukan kami dan untuk semakin bisa menghadirkan suasana kerajaan Allah di tengah-tengah kehidupan. Jauh dari rasa malas kami, jauh dari rasa bosan kami,
jauh dari rasa capek kami, tetapi semangat untuk semakin menghadirkan sukacita boleh terus terpupuk dan bertumbuh dengan baik di dalam diri kami. Bapa di dalam surga, kami juga jikalau saat ini kami boleh mengadakan ibadah bersama, ibadah pemuda remaja, tentu besar harapan kami. Ini menjadi sebuah langkah yang baik untuk kami semakin dapat mempersatukan, mempertemukan teman-teman kami untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan dan memiliki cinta bersama di tengah-tengah kebersamaan ini. Bapa di dalam surga, kami terus berdoa supaya di waktu-waktu mendatang, di bulan-bulan berikutnya, kegiatan ini pun menjadi semakin baik, semakin bertumbuh dan menjadi berkat. Kami pun juga boleh melihat potensi besar dari teman-teman kami, adik-adik kami. Biarlah mereka boleh mengekspresikan diri dengan segala kemampuan mereka untuk melayani Tuhan. Kami hadirkan wadah bersama untuk melayani Engkau. Bapa di dalam surga, berdoa bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada saat ini, dengan segala kehidupan dan pekerjaan ataupun tanggung jawab yang mereka miliki pada saat ini. Kiranya Engkau memberkati dan menyertai setiap mereka. Bapa di dalam surga, berkatilah teman-teman pemuda remaja di GKJ Salib Putih, agar satu dengan yang lain pun semakin menumbuhkan rasa kebersamaan dengan sangat luar biasa. Kami menjadi penerus-penerus di gereja ini untuk semakin membawa GKJ Salib Putih, bukan hanya dikenal, tetapi memiliki spiritualitas yang baik yang dirasakan oleh seluruh umat. Melalui generasi-generasi yang akan datang, Engkau akan memakai dan memberkati mereka semua. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing dengan segala perjalanan yang kami alami. Baik kami yang masih bersekolah, kiranya Tuhan memberkati dengan segala tanggung jawab kami sebagai anak sekolah. Kami yang bekerja, berkati kami dengan tanggung jawab yang lebih sebagai anak-anak yang bekerja. Dan segala tantangan hidup yang boleh kami hadapi, kami yang dekat dengan teman lawan jenis kami, berkati supaya kami tidak semakin jauh dari Tuhan, tetapi justru semakin mengeratkan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Juga dengan setiap lingkup pertemanan yang kami miliki pada saat ini, biarlah semakin mendekatkan kami kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas hidup yang Tuhan berikan. Kami akan selalu menjalani hari-hari ke depan dengan semakin mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami naikkan permohonan ini hanya di dalam nama Tuhan. Amin. Bersama kita berdoa, doa Bapa kami. Di
Berkat Tuhan yang berkelimpahan dalam hidup, mari kita sambut dengan penuh syukur melalui persembahan dengan mengingat sabdanya. Mazmur 126 ayat 5-6. Orang-orang yang menabur dengan cucurkan air mata, yang menuai dengan bersorak-sorai, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil tabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil bawa berkas-berkasnya. Kita akan mengumpulkan persembahan diiringi nyanyian Bila Topan Keras Melandai Hidupmu. Bersyukur Tuhan Allah untuk berkat dan kasih karunia Tuhan dan penyertaan Roh Kudus yang memberikan kami sukacita penuh di dalam hati kami sehingga kami boleh menyelenggarakan ibadah ini hari ini. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan Tuhan dari apa yang kami persiapkan. Kami mendengarkan firman-Mu hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kiranya apapun yang sudah kami kerjakan hari ini hanya satu nama yang dipermuliakan, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Dan Allah Bapa melihatnya sebagai bentuk persembahan yang harum bagi kami. Tuhan, bantu kami, ajar kami untuk kami bisa bertanggung jawab secara komunitas kami bersama-sama, menumbuhkan iman, dan ketika kami pulang nanti, kami bertanggung jawab atas iman kami masing-masing, kami menumbuhkannya dan kami mengembangkannya sehingga orang lain melihat apa yang Tuhan sudah sediakan, Tuhan sudah tetapkan di dalam setiap hati kami masing-masing untuk berbuah. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengurus, pemuda remaja, dan juga setiap penyelenggara di ibadah kedua ini untuk bisa mengelola persembahan dengan baik, untuk bisa bertanggung jawab, dan juga apapun yang sudah kami kumpulkan memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Kristus atas apa yang kami kerjakan hari ini. Amin. Dengarkanlah serta ingatlah pengutusan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Puji syukur kepada Allah dan terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Kini pulanglah dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Sebagai nyanyian penutup, kita akan pujikan Bangkit Serukan Nama Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh mengambil saat teduh pribadi untuk mengakhiri ibadah kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.